Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Daring melalui penggunaan media interaktif audiovisual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6 SDN Pelausan 03 Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Untuk biodata diri, perkenalkan nama saya Nur Hayati, jabatan sebagai guru agama Islam dan unit kerja di SDN Pelausan 03 Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Tugas dan fungsi. Untuk tugas fungsi organisasi mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Untuk tugas sebagai guru mapel ini diantaranya menyusun silabus, RPP, kemudian soal, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi, kemudian menganalisis, melakukan perbaikan dan pengayaan, serta membimbing siswa. Untuk fungsi guru PAI sebagai pembimbing agama, sosok teladan dan memberikan pemahaman materi agama Islam. Ada 5 isu yang sudah dipetakan yang terjadi di unit kerja, yaitu yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media interaktif selama pembelajaran daring yang bersumber dari pelayanan publik, kemudian kurang optimalnya peran guru dalam meningkatkan kedisiplinan yang bersumber dari manajemen ASN, dan yang ketiga, kurang maksimalnya membaca dan menulis Al-Quran, sumber isu dari World of Government. Yang keempat, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan bersumber dari pelayanan publik dan kurang optimalnya pemanfaatan koperasi sekolah yang bersumber dari pelayanan publik. Dari beberapa isu yang sudah dipetakan kemudian dianalisis menggunakan APKL, dan dari hasil analisis tersebut ada 3 isu yang memenuhi syarat dianalisis menggunakan USG. Dari hasil analisis USG didapatkan 1 isu prioritas, yaitu kurang optimalnya penggunaan media interaktif audiovisual selama pembelajaran daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Pelausan 03 dengan skor USG 15. Isu prioritas kemudian dicari penyebab akar masalahnya dengan menggunakan fishbone diagram yang meliputi man, material, mesin, method, measurement, dan environment. Setelah dilakukan analisis penyebab terhadap core isu, kemudian ditentukan prioritas akar masalah yang akan diselesaikan. Ada beberapa gagasan kreatif yang dapat untuk menyelesaikan akar permasalahan, yaitu ada 7. Yang pertama, mencari referensi terkait media audiovisual, kemudian membuat RPP daring, membuat media pembelajaran audiovisual, melaksanakan pembelajaran menggunakan media audiovisual, kemudian melakukan evaluasi menggunakan Google Formulir, mempublikasikan hasil pembuatan media audiovisual, dan melakukan literasi online. Gagasan-gagasan kreatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan SMART, dan dari hasil analisis, keseluruhan dari gagasan kreatif memenuhi syarat dan dapat diselesaikan selama masa habituasi. Kemudian untuk gagasan utama yang mencakup dari seluruh gagasan kreatif, ini adalah optimalisasi pembelajaran daring melalui media interaktif audiovisual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6 SDN Pelausan 03 Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Ada 9 kegiatan pemecahan isu prioritas. Kegiatan pertama, menyusun perencanaan kegiatan aktualisasi. Ada 4 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun kegiatan, jadwal, dan pemetaan stakeholder. Untuk kegiatan kedua, mencari referensi terkait media audiovisual sebagai media pembelajaran. Ini ada 5 tahapan kegiatan, yaitu konsultasi, kemudian mempelajari buku terkait media pembelajaran, koordinasi dengan rekan guru, mencermati tutorial, kemudian mengumpulkan data yang diperoleh. Kegiatan ketiga, menyusun RPP daring, yaitu ada 3 tahapan kegiatan, konsultasi RPP dengan mentor, kemudian menyusun RPP, dan meminta pengesahan dari kepala sekolah. Untuk kegiatan keempat, mempublikasikan hasil pembuatan media pembelajaran audiovisual. Ini dilakukan dengan konsultasi terlebih dahulu, kemudian menentukan materi yang akan dibuat video, membuat skenario,
membuat video pembelajaran audiovisual, dan memutar tayangan hasil dari pembuatan video tersebut. Kegiatan kelima, mempublikasikan hasil pembuatan media audiovisual. Ini ada 6 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian rekan guru, mempublikasikan video melalui YouTube, Facebook, kemudian ke grup KKG-PAI, dan melihat tanggapan dari hasil pempublikasian video tersebut. Kegiatan keenam, melakukan literasi online 15 menit sebelum pembelajaran. Ini tahapannya memberitahukan kepada siswa untuk mempersiapkan diri, kemudian mengirimkan link literasi melalui WA, dan laporan siswa telah melakukan kegiatan literasi. Kegiatan 7, melaksanakan pembelajaran menggunakan media audiovisual dengan tahapan mengaktifkan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian melaksanakan pembelajaran menggunakan media audiovisual dan meminta tanggapan siswa. Kegiatan 8, evaluasi hasil pembelajaran melalui penggunaan Google Formulir. Ini tahapannya dimulai dengan menyusun soal di Google Formulir, kemudian melakukan sosialisasi, melakukan evaluasi dengan membagikan link, melakukan verifikasi hasil penilaian, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Untuk kegiatan 9, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Ini dilakukan dengan konsultasi dengan mentor, kemudian meminta tanggapan dari guru, siswa, dan menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Dari ke-9 kegiatan tersebut terkait dengan substansi mata pelatihan, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta terkait dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, role of government, dan pelayanan publik. Dampak dari pemecahan isu ini memberikan dampak yang positif baik bagi individu, unit kerja maupun masyarakat. Bagi individu dapat memberikan pengalaman, meningkatkan profesionalisme, kualitas kerja, dan kreativitas guru. Bagi unit kerja dapat mencapai visi misi sekolah, kemudian memberikan solusi terhadap masalah isu yang ada di unit kerja dapat terselesaikan dan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Bagi masyarakat, kepercayaan yang semakin kuat terhadap sekolah, kemudian minat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut semakin kuat, orang tua tidak kesulitan mendampingi anak dalam belajar, pembelajaran yang lebih menarik sehingga mudah dipahami oleh anaknya. Jadwal kegiatan aktualisasi untuk simbol warna biru, ini pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan untuk warna merah hari Minggu, untuk simbol warna ungu, penyusunan laporan kegiatan aktualisasi. Milestone tujuan akhir masa habituasi, ini dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dijadwalkan dengan tujuan puncak, yaitu penggunaan media interaktif audiovisual mampu mengoptimalkan pembelajaran daring. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Ini ada 9 kegiatan yang telah direncanakan yang kemungkinan terjadi kendala pada saat pelaksanaan. Ini harus dicarikan antisipasi dan strateginya. Misalnya menyusun perencanaan kegiatan aktualisasi, terjadi kendala dalam penyusunan perencanaan kegiatan tidak dapat selesai tepat waktu, maka untuk antisipasinya dengan cara mengatur jadwal dan melaksanakannya dengan disiplin agar kegiatan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian misalnya dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran audiovisual, ternyata ada anak yang tidak memiliki kuota, maka untuk antisipasi dan strateginya menyarankan kepada anak tersebut untuk menggunakan WiFi sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dari 9 kegiatan tersebut yang direncanakan yang kemungkinan terjadi kendala itu ditentukan rencana antisipasi dan strateginya. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.